Profesor Masdar Hilmi MA PhD. Lahir di Tegal 2 Maret 1971, merupakan rektor sekaligus dosen dan guru besar UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, adik-adik pemirsa rahimakumullah, itulah tadi profil pengajar kita hari ini. Kita rehat terlebih dahulu sejak, dan jangan lupa ada kuis yang bisa adik-adik ikuti di akhir acara ini. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan tentunya adik-adik pemirsa di rumah sudah gak sabar untuk mendengarkan penjelasan lebih jauh mengenai hikmah di balik musibah. Langsung saja kita persilahkan Profesor Masdar Hilmi untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik siswa-siswi madrasah yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam satu sesi tentang Syiar Ramadan. Saya akan membawakan satu tema yang menurut saya sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang ini. Tema itu adalah hikmah di balik musibah atau bencana. Adik sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, ada banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan atau membahas tentang bagaimana dan apa musibah. Di antara sekian ayat ini, satu yang paling sering disampaikan oleh para ulama atau para ustadz, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka satu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Dari ayat ini kita mengembangkan pemahaman-pemahaman, mengembangkan satu konsep ya tentang apa dan bagaimana itu musibah. Makna musibah ya sebagaimana dikembangkan oleh para pakar atau oleh para tokoh ya. Ada beberapa makna. Dia berasal dari bahasa Arab, yaitu asoba yusibu musibah, yang artinya diantaranya adalah yang pertama, musibah berarti mengenai ya, mengenai sasaran. Contohnya itu ya, asobal ghardu, mengenai sasaran. Nah, makna yang kedua adalah memperoleh atau mendapat, seperti asobat hun nikmah, yang artinya memperoleh atau mendapatkan nikmat. Dan yang nomor tiga adalah mengambil, seperti asoba minal mal, mengambil sebagian harta. Nah, yang keempat adalah menimpa, seperti asobat hul musibah, yaitu musibah telah menimpanya. Ada sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dalam konteks ini seorang ulama, dan banyak sekali ulama ya mengatakan bahwa asoba dalam konteks ini kaitan dengan musibah bisa digunakan ya baik untuk hal yang bersifat buruk atau negatif maupun untuk hal-hal yang bersifat baik atau yang positif.
Akan tetapi kita memahami semuanya bahwa kata musibah adalah bentuk masdar atau dalam bahasa Inggrisnya gerund yang memiliki makna atau konotasi segala peristiwa atau bencana yang menimpa manusia, dan sifat dari apa yang menimpa kepada manusia itu menyedihkan atau tidak senangi oleh manusia. Adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ke hikmah musibah. Apa hikmah musibah? Yang pertama adalah untuk mendidik jiwa manusia dan mensucikan dosa manusia. Adalah sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma asobakum mim musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an katsirin, yang artinya apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita harus akhiri sesi ini. Nanti kita akan kembangkan lagi pada sesi berikutnya. Silahkan kalian pahami dulu, kalian siapkan kira-kira hikmah-hikmah dari musibah itu apa saja. Kita akan kembali ke sesi berikutnya. Didukung oleh Adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, kembali lagi di sesi kedua tentang apa dan bagaimana hikmah musibah. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya tentang apa sih sebenarnya hikmah musibah yang bisa kita ambil ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa musibah mendidik jiwa dan mensucikan dosa, maka yang kedua, musibah bisa menguji kesabaran seorang hambanya ya, seperti kisah Nabi Ayub yang sangat terkenal. Berbagai macam musibah datang silih berganti, tetapi karena beliau adalah seorang hamba yang sangat sabar, maka apapun ujian yang datang kepada beliau, beliau tunjukkan kualitas kesabaran ya. Dan ini harus jadikan sebagai pelajaran untuk kita semuanya, bahwa apapun musibah yang datang kepada kita, yang menghampiri kita, kita harus sambut dengan sabar, karena kita harus yakin semuanya pasti akan berlalu atau berakhir. Berikutnya, agar manusia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ada sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dengan musibah itu kita menjadi sadar dan menjadi tahu bahwa ternyata apa yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita manusia itu sebenarnya sangat dahsyat, sangat nikmat. Tetapi coba setelah datang musibah, musibah kebanjiran, musibah gunung meletus, musibah apapun yang menimpa diri kita, kita menjadi tahu bahwa memang ketika tidak ada musibah luar biasa nikmatnya. Oleh karena itu, dengan musibah yang datang kepada kita, adik-adik sekalian, kita harus ingat kembali akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya, supaya kita tidak kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah. Berikutnya adalah agar manusia senantiasa mendekatkan diri kepadanya atau senantiasa meningkatkan ketaatan kepadanya. Adik sekalian yang saya banggakan, ya, dengan musibah yang kita hadapi ya, akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah agar musibah cepat teratasi. Yang terakhir, agar manusia tidak sombong atas kehebatan dan kelebihannya. Artinya apa? Di luar manusia masih ada kekuatan yang lebih dahsyat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adik sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, sekarang kita masuk kepada sesi hikmah pandemi COVID-19. Kira-kira apa ya hikmah yang ada di balik peristiwa ini? Coba Anda renungkan adik sekalian ya. Tapi kalau kita cermati ya, ada beberapa hikmah. Yang pertama,
dengan adanya COVID-19 kita menjadi sadar bahwa selama ini adalah tangan-tangan kita sendiri yang merusak alam gitu. Ya, dengan adanya COVID-19 kita harus tahu bahwa kita tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh merusak alam dan seisinya hanya untuk memuaskan hasrat dan nafsu serakah manusia. Kita tahu kita hidup bersih itu akan meningkatkan imunitas kita dan akan menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit. Dan berikutnya kita harus lebih waspada dan hati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Ya, kita harus hati-hati supaya kita tidak sembrono di dalam kehidupan ini. Dan yang berikutnya adalah dengan COVID-19 kita insya Allah lebih dekat dengan keluarga inti. Kita beribadah di rumah, kita berinteraksi di rumah, kita guyon di rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir dengan COVID-19 ya, kita akan meningkatkan empati sosial, saling bergotong royong dan membantu dalam kebajikan. Adik sekalian saya hormati, demikian senang bertemu dengan kalian semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kuis untuk hari ini. Berikut adalah makna dari musibah, kecuali A. menimpa, B. mengenai, C. gugur. Dan berikut adalah pertanyaan kedua. Berikut adalah hikmah musibah, kecuali A. menguji kesabaran seorang hambanya, B. tidak bersyukur, atau C. mendidik jiwa dan mensucikan dosa. Jawabannya bisa ada di pemirsa di rumah, langsung ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah tentu saja di akun Instagram @metrotv. Namun adik-adik pemirsa rahimakumullah, inilah akhir dari program Syiar Madrasah Ramadan kali ini. Terima kasih, syukran jazilan pemirsa dan adik-adik di rumah sekali lagi yang sudah ikut berpartisipasi dan selalu setia menyaksikan tayangan Syiar Madrasah Ramadan selama bulan suci Ramadan kali ini. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan juga dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Saya Hamdallah Kafi mewakili segenap kru program Syiar Madrasah Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.